Ada garis yang sangat tipis antara kebaikan hati dan ketidakmampuan untuk berkata satu kata ini, yaitu tidak. Banyak yang terjebak dalam jebakan menjadi orang baik demi mendapatkan persetujuan dunia dan tanpa sadar bahwa harga yang dibayar adalah diri sendiri. Hari ini, yuk kita bongkar mengapa menjadi terlalu baik justru bisa menghancurkan integritas dan kedamaian hidup. Dunia kita itu seringkali memuja sosok yang selalu mengalah. Seorang sosok yang selalu mengiyakan dan seorang sosok yang menempatkan kepentingan orang lain di atas segalanya. Label orang baik diberikan sebagai hadiah, padahal seringkali itu hanyalah topeng untuk menutupi rasa takut akan penolakan. Ada perbedaan fundamental antara menjadi nice dan menjadi kind. Menjadi nice seringkali hanyalah aksi performatif untuk disukai. Sebuah cara untuk menyembunyikan diri sendiri demi menghindari konflik. Sebaliknya, menjadi kind adalah tentang kejujuran. Berani bersikap tulus meski kejujuran itu mungkin tidak menyenangkan bagi orang lain. Kebaikan yang lahir dari rasa takut bukanlah sebuah kebajikan, melainkan sebuah bentuk kepatuhan yang melelahkan. Kebutuhan akan persetujuan eksternal ini menciptakan ketergantungan yang tidak sehat, di mana setiap langkah akan diatur oleh keinginan orang lain, dan suara nurani sendiri akan tenggelam di bawah kebisingan harapan sekitar. Jika fondasi kebaikan adalah rasa takut kehilangan hubungan, maka hubungan tersebut sebenarnya dibangun di atas pasir. Kebaikan sejati itu seharusnya lahir dari kebebasan, bukan dari rasa kewajiban yang terpaksa atau kebutuhan akan pujian. Ketika diri sendiri terus-menerus dikorbankan, akan muncul retakan besar dalam jiwa. Energi akan menjadi terkuras, emosi terpendam, dan rasa resah tumbuh menjadi kebencian samar terhadap orang-orang yang terus menuntut. Tanpa batasan yang jelas, kebaikan hanyalah pintu terbuka bagi siapa saja untuk menginjak-injak ruang pribadi. Dalam buku Boundaries, ditekankan bahwa batasan itu bukanlah tembok untuk memisahkan diri, melainkan batasan sebagai pagar untuk melindungi apa yang berharga di dalam diri kita. Seseorang yang tidak menetapkan batasan akan selalu menemukan orang yang siap melanggarnya, mengubah kebaikan menjadi kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Kesehatan mental dan fisik adalah harga yang seringkali harus dibayar. Penyakit-penyakit yang bersumber dari stres dan beban pikiran kerap kali muncul karena ketidakmampuan
untuk melepaskan beban yang bukan milik sendiri. Dan membiarkan orang lain merusak ruang pribadi demi predikat orang baik, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memadamkan api orang lain, sementara diri sendiri sedang terbakar. Kebaikan yang sehat itu dimulai dari dalam. Sebelum bisa berbuat baik atau bersikap baik kepada dunia, seseorang harus terlebih dahulu menjadi penjaga yang tangguh bagi kesejahteraan dirinya sendiri. Kedewasaan itu berarti memahami konsep pemisahan tugas, yaitu bahwa bertanggung jawab atas hidup sendiri adalah tugas utama, sedangkan reaksi orang lain terhadap batasan kita itu bukanlah beban kita. Menetapkan batasan bukanlah tindakan jahat. Menyatakan tidak pada permintaan yang menguras energi justru merupakan tindakan kejujuran yang paling tinggi. Itu adalah pernyataan bahwa diri ini memiliki kedaulatan atas hidupnya sendiri. Kedewasaan berarti memahami bahwa orang lain mungkin tidak akan menyukai batasan yang dibuat. Namun, ketidaksukaan mereka adalah masalah mereka, bukan masalah orang yang menetapkan batasan tersebut. Kebaikan sejati berani bersikap tegas. Seorang yang baik tetap bisa menjaga integritas sambil tetap menghormati orang lain. Dan keseimbangan inilah yang akan membedakan antara sosok yang penurut dengan sosok yang berkarakter kuat. Menjadi diri sendiri yang utuh itu seringkali menuntut keberanian untuk tidak disukai. Ada sebuah kelegaan yang luar biasa saat seseorang berhenti mencoba menyenangkan semua orang, lalu mulai fokus pada apa yang benar-benar penting. Ini adalah sebuah bentuk keberanian tertinggi. Kejujuran mungkin akan menyaring orang-orang di sekitarmu. Orang yang hanya menyukai sosok yang penurut akan menjauh. Sementara orang-orang yang menghargai integritas akan tetap tinggal. Dan itulah hubungan yang sesungguhnya. Kekuatan batin itu akan tumbuh pesat saat seseorang berhenti menggantungkan kebahagiaan pada persepsi orang lain. Hidup akan menjadi lebih ringan, lebih fokus, dan juga lebih otentik karena energi tidak lagi terbuang untuk memakai topeng yang tidak nyaman. Pilihlah untuk menjadi orang yang dihormati karena integritas, bukan disukai karena kerentanan. Saat diri sendiri sudah dihargai, maka kebaikan yang dibagikan kepada dunia akan menjadi sesuatu yang jauh lebih bernilai, tulus, dan juga berdampak nyata.